Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas B243A dengan program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Bangsa. Kami dari kelompok 1 pada materi kuliah auditing kali ini akan mempresentasikan materi mengenai internal control pada auditing. By the way, pada kepikiran gak sih apa itu internal control? Yuk kita bahas bersama. Internal control atau pengendalian internal adalah suatu sistem, prosedur, ataupun kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan juga efisien. Dalam auditing, sistem pengendalian internal diperlukan oleh auditor untuk menilai apakah sistem pengendalian internal di suatu perusahaan berjalan dengan baik ataupun tidak. Jika pengendalian internal suatu perusahaan berjalan dengan kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan ataupun kesalahan akan semakin kecil. Kita masuk ke tujuan internal control. Terdapat 5 poin. Yang pertama, menjaga aset perusahaan. Pengendalian internal membantu melindungi aset seperti kas, persediaan, mesin, dan data perusahaan agar tidak hilang, dicuri, atau disalahgunakan. Kedua, mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dengan adanya prosedur pengawasan, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fraud atau penipuan. Ketiga, menjamin keakuratan laporan keuangan. Internal control membantu memastikan bahwa pencatatan transaksi dilakukan dengan benar sehingga laporan keuangan menjadi akurat dan dapat dipercaya. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Sistem pengendalian membantu perusahaan bekerja lebih tertib, teratur, dan efisien. Kelima, memastikan kepatuhan terhadap aturan. Perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan hukum, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Jenis internal control. Internal control dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, preventive control, pengendalian untuk mencegah kesalahan atau kecurangan sebelum terjadi. Contohnya, penggunaan password komputer, pembagian tugas kerja, otorisasi transaksi. Tujuannya agar risiko dapat dicegah sejak awal. Yang kedua adalah detective control, pengendalian untuk menemukan kesalahan atau kecurangan yang sudah terjadi. Contohnya, audit dan pengecekan laporan. Pengendalian ini membantu perusahaan menemukan masalah dengan cepat. Yang ketiga, corrective control, pengendalian untuk memperbaiki masalah yang ditemukan agar tidak terulang. Contohnya, memperbaiki data atau sistem yang salah. Pengendalian internal dalam perusahaan terdiri dari 5 unsur utama. Yang pertama, lingkungan pengendalian, yaitu budaya, nilai, dan komitmen manajemen terhadap integritas. Yang kedua, penilaian resiko, di mana perusahaan harus mampu mengenali dan mengantisipasi potensi masalah. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, berupa kebijakan dan prosedur yang memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan. Yang keempat, informasi dan komunikasi yang menjamin data penting tersampaikan dengan jelas ke pihak terkait. Yang kelima, monitoring atau pemantauan untuk mengevaluasi apakah sistem pengendalian benar-benar efektif. Perusahaan harus memastikan seluruh unsur pengendalian internal berjalan secara seimbang dan konsisten, karena jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas pengendalian internal perusahaan juga akan menurun. Control environment atau lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi dasar dari seluruh struktur pengendalian internal di perusahaan. Lingkungan ini mencerminkan budaya kerja, kesadaran, nilai etika, dan integritas seluruh organisasi yang digerakkan oleh manajemen puncak. Jika jajaran direktur yang memberikan contoh perilaku yang jujur, disiplin, menghargai aturan, memiliki struktur organisasi yang transparan, serta berkomitmen merekrut karyawan yang berkompeten, maka atmosfer kepatuhan ini akan otomatis diikuti oleh bawahannya. Dan sebaliknya, tanpa fondasi lingkungan yang beretika, sistem teknologi secanggih apapun itu akan mudah dimanipulasi. Selanjutnya, dari assessment atau penilaian risiko yang dimana setiap entitas bisnis yang beroperasi pasti akan menghadapi berbagai ketidakpastian dan ancaman. Penilaian risiko adalah proses proaktif yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi secara detail dan menganalisis risiko apa saja yang akan berpotensi untuk menggagalkan pencapaian target perusahaan.
Perusahaan harus memetakan risiko dari dua arah. Yang pertama faktor internal seperti sistem komputer down, kebocoran data oleh karyawan atau fraud, serta faktor eksternal seperti perubahan regulasi pemerintah, fluktuasi kurs mata uang, atau kemunculan kompetitor baru. Setelah risiko dipetakan, manajemen dapat mengukur dampaknya dan merumuskan strategi penanganan atau mitigasi yang paling efisien. Aktivitas pengendalian merupakan perwujudan aksi nyata berupa kebijakan teknis dan prosedur yang dirancang secara khusus untuk meminimalkan resiko yang sudah dipetakan sebelumnya. Aktivitas ini memastikan bahwa instruksi pencegahan dari pihak manajemen benar-benar dijalankan di lapangan. Nah, contoh implementasi krusialnya adalah penerapan segregation of duties atau pemisahan tugas. Contoh misalnya aturan ini tuh melarang satu orang memegang kendali penuh atas satu siklus transaksi. Sebagai contoh, karyawan yang bertugas menerima uang tunai dari pelanggan tidak boleh merangkap tugas sebagai pencatat pembukuan keuangan ataupun sebagai penandatangan cek demi menghindari fraud tersembunyi. Selanjutnya adalah sistem informasi dan komunikasi. Unsur ini berfokus pada cara perusahaan mengidentifikasi, menangkap, dan mendistribusikan data atau informasi operasional dalam bentuk dan kerangka waktu yang tepat, sehingga setiap karyawan dapat menjalankan tanggung jawab kendalinya secara maksimal. Aliran komunikasi ini wajib berjalan dengan lancar dari dua arah, yaitu dari arah atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah berbentuk sosialisasi kebijakan SOP baru, target perusahaan, dan arahan etika kerja, serta dari bawah ke atas berbentuk laporan masalah operasional di lapangan, kendala sistem, hingga penyediaan jalur pengaduan pelanggaran rahasia yang aman bagi karyawan atau disebut sistem whistleblower. Nah, yang selanjutnya monitoring atau pemantauan. Sistem internal control bukanlah program sekali pakai dan dibiarkan berjalan begitu saja tanpa adanya pengawasan. Monitoring adalah proses evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk mengukur apakah kelima komponen pengenalan internal di atas masih berfungsi dengan optimal, relevan, dan efektif seiring berjalannya waktu. Fungsi pemantauan ini umumnya dieksekusi secara ketat oleh divisi internal auditor. Mereka secara independen akan meninjau kepatuhan operasional di lapangan, mencari celah-celah baru yang muncul akibat perubahan iklim bisnis, dan memberikan laporan rekomendasi perbaikan langsung kepada direktur utama atau komite audit demi penyempurnaan sistem. Contoh internal control di perusahaan itu sendiri. Nah, berikut ini adalah studi kasus mengenai alur pengadaan barang atau procurement. Mari kita amati bagaimana sih internal control ini bekerja dalam operasional nyata saat divisi operasional membutuhkan unit laptop baru. Proses ini tidak bisa dilakukan secara instan demi menjaga kas perusahaan. Tentunya, yang pertama, staf ini harus membuat dokumen pengajuan resmi. Nah, dokumen ini sendiri harus wajib disetujui dan ditandatangani oleh manajer departemen sebagai bagian dari proses otorisasi. Selanjutnya, tim pembelian khusus bertugas untuk mencari vendor terbaik, lalu masuk ke tim gudang yang bertugas untuk menerima barang saat laptop ini tiba. Dan ke bagian terakhir yaitu bagian keuangan untuk mengeluarkan pembayaran setelah mencocokkan dokumen invoice atau tagihan, lalu PO atau purchase order, dan surat jalan. Alur berlapis ini merupakan bagian dari internal control yang berhasil untuk memitigasi resiko nota fiktif ataupun penggelembungan harga secara sepihak atau kecurangan dalam memarkup harga. Ketika sebuah entitas bisnis mengimplementasikan internal control dengan komitmen tinggi, mereka akan memetik manfaat strategis jangka panjang, yaitu pertama, rekapitulasi bisnis meningkat, menumbuhkan kepercayaan yang sangat tinggi dari investor, pemegang saham, dan kreditor dan publik, karena laporan keuangan bebas dari skandal manipulasi angka. Yang kedua, efisiensi pembiayaan, yaitu menghindari adanya kebocoran anggaran, keuangan, pemborosan bahan baku, atau pengeluaran dana yang tak terduga akibat kelalaian operasional tersebut. Nah, yang ketiga, keamanan hukum terjamin, yaitu meminimalkan risiko terkena sanksi administratif, denda keuangan,
atau pembukuan izin usaha dari regulator pemerintah karena seluruh aktivitas kepatuhan hukum dari perusahaan tersebut telah terpantau dengan baik. Sebagai kesimpulan akhir, kita harus memahami bahwa pengendalian internal atau internal control bukanlah instrumen birokrasi yang sengaja diciptakan untuk memperlambat ritme kerja karyawan ataupun membebani operasional perusahaan. Sebaliknya, internal control merupakan investasi sistematis dan strategis jangka panjang yang berfungsi sebagai jangkar pengaman organisasi. Dengan menerapkan 5 pilar CSO secara disiplin dan konsisten, mulai dari penanaman budaya integritas pimpinan hingga fungsi pemantauan audit yang ketat, perusahaan dapat memitigasi ketidakpastian resiko bisnis secara dini dan menjaga aset berharga, memastikan perusahaan tumbuh secara sehat, kokoh, serta berkelanjutan di industri. Jadi, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai pentingnya internal control dalam proses auditing. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.